Halo, assalamualaikum. Halo, ketemu lagi dengan Armada 7 Channel. Lagi rame soal penzoliman orang Islam. Sebenarnya apa yang terjadi? Biasalah, di Indonesia ini kan ada golongan yang suka bermain euforia, bermain isu menggunakan hal yang berbau agama. Di Facebook kan banyak kan. Ternyata sesungguhnya apa? Di India ini hal ini udah lama gitu. Ini mirip dengan kejadian yang di Myanmar soal apa? Soal kewarganegaraan. Cuman kalau yang di Myanmar itu kan ada dua hal. Satu politis, dalam artian apa? Politis ini ambisi, kekayaan alam, plus memang juga soal kewarganegaraan. Iya, bisa dibilang sebagai umat Islam yang kejadian di Myanmar ini seperti tidak dianggap warga negara Myanmar gitu. Kalau yang di India ini hampir mirip. Di India itu diapit 3 negara yang mayoritas itu Islam. Di dalam negara itu sering terjadi persekusi terhadap minoritas. Dan 3 negara di sekeliling India ini yang mayoritas Islam itu dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh. Di ketiga negara ini sering terjadi apa? Persekusi kepada minoritas. Ya, karena minoritas di 3 negara mayoritas Islam di Pakistan, Afghanistan, Bangladesh ini Islam, maka yang minoritas pasti kebanyakan Hindu. Dan undang-undang pencetus api terjadinya bentrokan atau kerusuhan di India itu karena isu soal undang-undang ini. Undang-undang ini sebenarnya apa? Untuk melegalkan orang-orang pelarian dari 3 negara ini yang masuk ke India. Gitu loh. Ini untuk melindungi minoritas yang kena persekusi di Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Tapi syaratnya yang aneh, ini jadi masalah. Syaratnya mereka diterima jika mereka agamanya Hindu, atau bahasa kasarnya jika mereka agamanya Islam ditolak. Nah, undang-undang ini diterapkan di negara bagian India, bagian Assam India itu berhasil apa? Menonaktifkan warga negara India di sana, ya kan, yang diperkirakan itu juga dari pelarian itu sampai 2 jutaan orang. Mereka tidak punya kewarganegaraan karena apa? Mereka agamanya Islam. Gitu loh. Dan di negara bagian ini itu banyak sekali warga menampung orang-orang pelarian dari 3 negara di sekitar India. Mereka hidupnya udah bercampur dengan orang Bengali dan lain sebagainya. Makanya undang ini diterbitkan untuk mensahkan atau melegalkan orang-orang pelarian ini agar bisa jadi warga negara India, tapi dengan syaratnya yaitu Hindu. Nah, yang Islam ini nggak diakui, gitu loh. Biasa politik bermain, oposisi bermain demi menjatuhkan penguasa dengan isu-isu undang-undang ini. Biasalah para politikus itu kan mainnya kan main isu, ya kan. Mereka membuat isu soal nasionalisasi Hindu di India. Makanya apa? Orang-orang Islam ini pada protes, pada demo undang-undang ini, padahal undang-undang ini sesungguhnya untuk mensahkan para pendatang ilegal ini yang banyak sekali di India, yang berasal dari 3 negara sekitar India itu. Lalu bergulir, biasa politik itu kan apa ya? Didorong kekuatan politik dari oposisi membuat isu di medsos. Ya mirip-mirip di Indonesia sih isu medsosnya begitu, agak-agak rasis, kesukuan, ya begitulah, ya beda jauh dengan yang ada di Indonesia gitu loh. Ditambah lagi di sana itu negara itu juga mau apa, membuat undang-undang apa, NCA. Jadi seperti akan mengeluarkan dokumen tentang warga negara orang-orang India yang jelas-jelas orang warga India yang tercatat begitu. Dan ini juga harus apa, ada pembuktian bagi semuanya orang India. Jika mereka tidak punya pembuktian data dokumen asli orang India, kelahiran India, maka mereka juga akan ditendang. Gitu loh, masalahnya begitu. Lah, ini kan terjadi simpang siur, yang ilegal, tapi kalau dia Islam ditolak. Masalahnya di sini ada diskriminasi. Dan NCA itu, undang-undang itu yang akan diturunkan baru ini, itu bisa apa? Mengeliminir orang-orang Islam yang tidak punya data atau dokumen. Repotnya situ. Ya biasalah, ada intrik politik juga sesungguhnya.
Politik itu nggak jahat, yang jahat itu manusianya yang bermain politik. Apalagi ini seperti apa permainan politik identitas juga sesungguhnya. Seperti Indonesia kemarin itu, pemilu kemarin itu sesungguhnya apa? Itu kan juga menggunakan apa? Politik identitas di situ sesungguhnya. Politik identitas ini nggak bagus seperti di Indonesia. Jika mereka itu yang kemarin bermain politik identitas itu menang, bahaya. Saya yakin akan turun apa? Peraturan-peraturan yang akan jadi kontroversi. Ya karena itu, jangan yang berkuasa di India ini kan kelompok-kelompok orang Hindu kan anggapannya gitu. Tapi di India juga kan ada Hindu moderat. Tapi sayangnya yang terlalu dominan ini Hindu yang agak keras di India gitu loh. Biasa politik di mana-mana yang namanya politik identitas itu menjual agama, seakan-akan mereka membela agama, padahal bukan, padahal untuk melanggengkan kekuasaan, untuk merebut kekuasaan, kan begitu. Untungnya Indonesia ada NU, karena apa, kemarin Indonesia itu jauh hari sebelum pemilu juga, Indonesia ini kelompok-kelompok yang suka main politik identitas, yang berbau agama-agama ini, ibaratnya kasarnya menjual agama, ini juga bermain. Tapi untungnya ada NU. NU di sini seperti pemadam kebakaran, seperti pemadam, peredam. Sesungguhnya soal politik itu, sesungguhnya antara oposisi, penguasa, ormas, agama, agamawan itu simpel. Kalau apa, di bawah ngopi bersama sambil canda di situ. Kalau politik itu kan kekuasaan, mencarinya apa? Kekayaan, popularitas, terutama itu kekayaan. Dengan kekuasaan mereka bisa mengkayaan sebanyak-banyaknya. Nah repotnya ini jika bermain politik identitas, kesukuan, agama, ini berbahaya. Apa bedanya dengan sana di sini? Sama saja gitu loh. Bedanya ya agamanya namanya itu. Tapi soal politiknya sama. Muda Hindu, muda Islam, muda Buddha, muda agama apa saja, kalau dia bermain politik identitas agama bisa berbahaya. Kalau ada yang bilang politik identitas itu baik-baik saja, kata siapa? Orang yang dijual itu berbau agama kok, demi kekuasaan, demi ambisi kok. Seberapa kuatnya manusia itu bisa nahan godaan. Seberapa kan manusia punya nafsu, sedangkan agama itu kan kesucian. Kalau manusia ini menawarkan suatu hal menggunakan dogma agama untuk dia mencari kekuasaan, lalu nafsu ini ngapain? Nafsu ini diam saja? Ya enggak lah. Nafsu ini akan mencampur aduk. Seberapa kuatnya manusia berjalan di jalan lurus, seberapa kuatnya. Padahal kalau orang menyangkut agama itu kan bisa riskan, bisa sensitif, bahayanya di situ. Oke, sampai sini saja. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Terima kasih.